Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa, salam sehat dan bahagia untuk sahabat-sahabat Adiaksa di luar sana. Sebelumnya boleh kenalan dulu kalian, nama saya Latifah Dentina, saya jaksa pada Kejaksaan Negeri Mempawah. Dan sekarang ini kita sedang berada di podcastnya Kejaksaan Negeri Mempawah. Hari ini kita akan berkenalan dan sedikit berbincang-bincang masalah tentang apa itu IAD dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya saya menginformasikan kepada teman-teman yang ada di luar sana bahwa saya dan narasumber saya sudah melakukan vaksin sehingga mudah-mudahan kegiatan hari ini aman. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan vaksin, ayo kita bantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Baik, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu istri dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah. Mohon izin Ibu, boleh berkenalan langsung. Baik, terima kasih Mbak Tifa atas waktu yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Perkenalkan, saya dengan Nyonya Rizky Didik Adiotomo. Saya sebagai istri Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah. Sekaligus di sini saya juga sebagai Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Mempawah, dan profesi saya selain menjadi istri dari tentunya Bapak Kajari, saya juga sebagai notaris atau PPAT, dan wilayah kerjanya kebetulan memang jauh dari Mempawah. Saya juga mempunyai 2 anak dan sudah lengkap kebetulan laki-laki dengan perempuan. Jadi mungkin perkenalan saya segitu aja ya Mbak Tifa ya. Boleh Bu. Jadi luar biasa sekali ya Bu. Ternyata selain menjabat sebagai Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Mempawah, Ibu juga sebagai notaris PPAT. Di mana Ibu? Kebetulan saya wilayah kerjanya ada di Serang. Oh, di Serang. Jauh dari Mempawah. Jauh ya Ibu ya. Banten. Boleh Bu, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang IAD. Mungkin kebanyakan teman-teman di luar sana ini belum tahu apa sih IAD itu. Boleh Ibu, monggo dijelaskan. Mohon izin Ibu. Baik Mbak Tifa, saya jelaskan sedikit di sini atau mungkin secara garis besarnya ya. Mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan masyarakat di luar sana atau mungkin dari sahabat Adiaksa sendiri nggak tahu apa sih itu IAD, hanya mungkin sekilas mendengar aja gitu ya, IAD. Nah, mungkin saya bisa jelaskan di sini sedikit. IAD adalah Ikatan Adiaksa Dharma Karini, yang tentunya kami di sini ada karena adanya suami-suami kami yang bekerja di kejaksaan, baik itu jaksa maupun pegawai atau TU yang ada di sini. Nah, mungkin juga saya bisa jelaskan lagi, keanggotaannya juga di sini ada 3. Jadi anggotanya itu istri-istri dari para jaksa atau pegawai TU yang ada di kejaksaan, baik ada di pusat maupun ada di daerah Mempawah sendiri. Nah, kemudian juga ada anggota dari IAD luar biasa. Nah, itu suatu kehormatan mungkin untuk para pegawai perempuan, secara otomatis dia akan mendapatkan keanggotaan itu karena memang sebagai pegawai atau jaksa yang ada di kejaksaan sendiri. Yang terakhir nomor 3 adalah kan Adiaksa Dharma Karini, kehormatan. Jadi istri-istri atau pensiunan dari kejaksaan sendiri itu mendapatkan hak menjadi IAD atau anggota IAD, baik di kejaksaan pusat maupun di daerahnya masing-masing, seperti itu. Baik, mungkin juga boleh dijelaskan Ibu, apakah ada program kerjanya di IAD itu seperti apa? Baik, kalau untuk program kerja kami, memang kami sudah terstruktur ya Mbak Tifa ya.
Ada salah satunya yaitu ada dari bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu juga kita bisa memberikan seperti pengetahuan yang lebih luas, baik di dalam lingkungan keluarga ataupun mungkin untuk anak-anak seperti yang pernah kita lakukan. Kebetulan kemarin sempat dari IAD Daerah Mempawah kita berkunjung ke perpustakaan daerah Mempawah yang ada di Mempawah ini. Itu tujuannya untuk memperbaiki atau mengetahui lebih banyak lagi mengenai bagaimana kita mengelola perpustakaan kecil atau yang ada di IAD saat ini adalah sudut baca. Jadi mulai dari registrasinya, kemudian bagaimana untuk penyimpanan yang baik pada saat misalnya nanti buku-bukunya berantakan, jadi kita bisa tahu bagaimana cara penyusunannya, pengarsipannya seperti itu. Atau mungkin juga ada biasanya kita juga mengikuti webinar saat ini karena masih masa pandemi, jadi kita masih mengikuti webinar pendidikan seperti kemarin mungkin ada mengenai narkoba, bahaya narkoba seperti itu. Nah, kemudian juga ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini untuk membantu meningkatkan perekonomian baik di dalam IAD-nya sendiri ataupun di masyarakat. Contohnya kita bisa melakukan penjualan di dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Mempawah ini ataupun di luar gitu. Nah, kemudian yang satu lagi ada bidang sosial budaya. Program kami seperti itu. Program sosial budaya ada beberapa sub atau bagian. Salah satunya mungkin seperti juga pernah kita lakukan ke Keraton Amantubilah yang ada di daerah Mempawah ini untuk memperkenalkan budaya yang ada di daerah Mempawah. Seperti kemarin juga kita sudah mengikuti acara robo-robo ya Mbak Tifa ya. Satu kantor dengan menggunakan pakaian adat daerah Mempawah. Yang kainnya tuh kemarin saya mendapat informasi bahwa kain khasnya di sini adalah awan berarap. Jadi mungkin kita bisa lebih melestarikan budayanya lagi. Kemudian ada kepedulian sosial baik di dalam lingkungan IAD sendiri ataupun mungkin Kejaksaan Negeri Mempawah ini. Misalnya kita seandainya ada yang meninggal atau yang sakit, kita bisa memberikan sumbangan lah seikhlasnya untuk meringankan beban anggota IAD atau bahkan mungkin dari keluarga Kejaksaan Negeri Mempawah ini. Dan kemudian bisa kita membantu juga masyarakat di luar gitu, seperti misalnya hari Jumat bisa mengadakan Jumat berbagi. Nah, selain itu juga ada tanggap bencana. Jadi seandainya memang ada yang sedang terjadi bencana seperti kemarin di Kapuas Hulu, ya kan? Nah, itu bisa kita meringankan beban mereka juga dengan mengadakan sumbangan yang kita bisa kirim untuk meringankan beban di sana. Jadi kurang lebihnya gambaran program dari IAD itu adalah seperti yang tadi saya ceritakan atau mungkin saya jelaskan ke Mbak Tifa dan sahabat Adiaksa seperti itu. Jadi kami di IAD ini bukan hanya kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat, tetapi kami juga ingin memberikan sesuatu lagi yang lebih, dan tentunya selain IAD bisa dikenal di lingkungan kejaksaan sendiri, tapi juga bisa dikenal di masyarakat luas. Seperti itu Mbak Tifa. Izin Ibu bertanya, tadi kan Ibu sedikit menyinggung tentang ada bidang sosial, Betul. ada bidang pendidikan. Nah, mungkin teman-teman di luar sana belum tahu ini bagaimana struktur di IAD itu sendiri. Siapa ketuanya? Apakah ada pengawasnya? Boleh, mohon izin Ibu dijelaskan. Oke, saya jelaskan. Tentunya pasti ya setiap kali organisasi, lagi kami organisasi perempuan, itu kita pasti ada anggota, ada pengurusnya. Dan kebetulan ketuanya adalah saya sendiri karena saya sebagai istri dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Bapak Didi Adiotomo. Secara otomatis saya juga menjadi Ibu Ketua IAD Daerah Mempawah. Nah, Bapak pengawasnya itu langsung diawasi oleh Bapak Kajari. Nah, tujuannya adalah Bapak pengawas ini untuk melihat apakah kegiatan kita itu memang sudah sesuai rule-nya, apakah memang sudah dijalankan dengan baik gitu. Jadi kalau ada permasalahan mungkin kita juga bisa sampaikan.
Dan kami juga ada ketua bidang masing-masing. Jadi nanti ada ketua bidang pendidikannya sendiri, ketua bidang ekonominya sendiri, kemudian dibantu dan disupport oleh beberapa wakil dan juga anggota dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini itu. Seperti itu. Jadi memang kita di sini harus bekerja secara bersama-sama, secara tim, dan tentunya harus disupport. Nah, karena di sini kita organisasi wanita atau perempuan, maka kita butuh dukungan dan support dari para suami-suami kita yang ada di kejaksaan ini. Seperti itu, Mbak Tifa. Siap, terima kasih Ibu. Boleh tahu Ibu sudah bergabung di dalam anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini sudah berapa lama Ibu? Saya menjadi anggota IAD ini sudah semenjak saya menikah dengan Bapak Kajari, karena otomatis saya mendapatkan hak menjadi anggota IAD tahun 2006. Jadi sekitar 15 tahun lebih ya saya di sini menjadi anggota IAD. Berarti udah muter lah Bu ya menjadi ketua bidang sosial, pendidikan. Iya. Jadi kepengurusannya saya pernah jadi ketua bidang, kemudian juga sebelumnya malah juga pernah menjadi hanya anggota saja. Karena kalau ketua bidang itu biasanya diisi oleh istri kasih gitu kan. Tapi ya dari situ saya belajar banyak. Jadi tidak hanya untuk bidang pendidikan saja, tapi juga di bidang ekonomi, di bidang sosbud. Jadi memang banyak suka dukanya lah. Tapi mungkin lebih banyak sukanya dibandingkan dengan dukanya gitu. Nah, boleh Ibu, Ibu kan sudah lama ini bergabung di anggota IAD sendiri. Boleh sharing ke teman-teman di luar sana, apa sih suka dukanya bergabung di dalam Ikatan Adiaksa Dharma Karini sendiri? Oke. Jadi kalau menurut saya sih, karena saya memang senang gitu ya, bisa berbagi cerita, baik tentunya hal-hal yang positif atau bisa kita terapkan di masyarakat luas gitu. Jadi untuk ibu-ibu mungkin yang belum aktif di IAD, ayo mari kita sama-sama kita aktif, kemudian kita berikan yang terbaik untuk organisasi kita agar lebih dikenal lagi di masyarakat luas. Ya Mbak Tifa ya, mensupport hal-hal yang positif. Selain itu juga mungkin kan kadang-kadang kita juga sesekali datang ke kantor ini untuk melihat bagaimana sih keadaan suami kita kalau bekerja gitu ya. Mungkin apakah ada tekanan-tekanan gitu, tapi bukannya kita juga mau ikut campur di dalam urusan pekerjaan suami-suami kita, tidak, tapi hanya untuk mensupport gitu. Jadi ketika memang suami kita ada di sini, ya kita hanya bisa ikut mensupport di organisasi kita. Tentunya dengan kita dikenal di IAD ini sendiri, otomatis juga mungkin dari atasan kita, pimpinan suami kita gitu mengetahui, oh ini istrinya Pak Kajari, oh ini istrinya misalnya kasih intel seperti itu, dan itu untuk menambah silaturahmi. Jadi di sini tidak ada hal-hal yang negatif, semuanya yang positif bisa kita lakukan. Jadi biar lebih meningkatkan kreativitas perempuan-perempuan, terutama ibu-ibu yang ada di IAD, khususnya IAD daerah Mempawah sendiri. Begitu Mbak Tifa. Siap Ibu. Saya rasa pertanyaan saya tadi sudah Ibu jawab dengan sederhana dan mudah untuk dimengerti bagi teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Saya sangat bangga dan berterima kasih Ibu bisa hadir hari ini dan bisa bergabung bersama kita di podcast Kejaksaan Negeri Mempawah. Mungkin sebelum saya tutup ada kata-kata yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat Adiaksa di luar sana, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tifa. Yang terakhir mungkin saya ingin kembali menginformasikan, saya terutama ya ingin IAD ini lebih dikenal lagi dibandingkan dengan organisasi-organisasi perempuan lain yang ada di luar sana. Kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik di IAD ini sendiri ataupun di masyarakat, terutama di masyarakat Kabupaten Mempawah ini. Jadi kita berikan hal-hal yang baik. Jadi semuanya bisa, terutama saya pribadi, karena pasti kita akan berpindah-pindah tugasnya. Jadi di mana saya dan Bapak Kajari itu bertugas ingin meninggalkan kesan yang baik
Yang positifnya kita bawa, yang negatifnya kalau bisa tidak ada sih ya, atau kita kalau misalnya pun ada pasti kita tinggalkan jauh-jauh. Jadi saya ingin memberikan kontribusi yang lebih lagi. Dan untuk sahabat Adiaksa juga, mungkin saat ini karena adanya pandemi, ayo kita dukung juga program pemerintah vaksin ya, karena itu vaksin saat ini memang sedang digalakan. Dan untuk ibu-ibu IAD yang belum vaksin, jangan takut, mari kita vaksin sama-sama. Itu aja Mbak Tifa. Siap, terima kasih Ibu. Ya. Baik, saya rasa cukup podcast ngobrol-ngobrol hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Oke sahabat Adiaksa, saya Latifah Dentina, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa.